Hai anak-anak, selamat jumpa kembali dengan Mr. Wasan. Bagaimana kalian? Masih tetap sehat-sehat bukan? Iya, puji Tuhan. Kalian semua di dalam keadaan sehat tentunya. Karena semuanya berkat pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, kali ini Mr. Wasan akan menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, cerita ini terdapat di mana? Ya, anak-anak bisa nanti minta tolong papa atau mama untuk juga bisa membacakannya di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Nah, anak-anak, dikisahkan ada seorang yang mengalami lumpuh. Oh, apa ya kalau begitu lumpuh itu? Lumpuh itu adalah tidak bisa melakukan gerakan apa-apa, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi, orang ini sedang sakit lumpuh, artinya orang ini tidak bisa bergerak dengan bebas, bahkan tidak bisa berjalan. Nah, sehari-harinya orang ini hanyalah tidur saja. Karena dia tidak bisa berjalan, tidak bisa punya kekuatan kakinya untuk berjalan. Nah, anak-anak, tetapi orang lumpuh ini mempunyai banyak teman. Teman-temannya waktu itu sedang memikirkan, sedang mendengar bahwa Yesus sedang ada di kotanya. Yesus sedang ada di kota mereka. Mereka ingin mendengar, ingin membawa temannya ini, teman yang lumpuh tadi itu, kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, anak-anak, sama bukan seperti sekarang ini? Ada kita ini lagi terserang dengan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yaitu COVID-19. Nah, COVID-19. Nah, Tuhan Yesus itu juga bisa untuk menyembuhkan penyakit corona. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Waktu itu kemudian mereka memberitahukan kepada orang lumpuh ini, ayo kawan, ayo teman, kita akan bawa si teman kita ini. Bawa kemana ya kalau begitu? Kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan teman kita yang lumpuh ini. Oh, lalu bagaimana ya caranya? Nah, teman-teman, kalau sekarang kita membawa orang lumpuh, biasanya bagaimana? Ada kursi roda, ada juga memakai apa? Memakai ambulans. Tetapi waktu itu tidak ada mobil, belum ada penemuan kursi roda. Mereka harus membawa tilamnya ini, harus membawa tilam itu kemudian digotong, diangkat rame-rame untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bekerja sama membawa temannya ini, membawa si lumpuh ini untuk datang kepada Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana juga kalian kalau di rumah? Apakah kalian juga bisa saling tolong-menolong dengan orang tua? Ataukah kalian dengan anak-anak yang lain, dengan teman-teman? Apakah kalian bisa saling bekerja sama untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya? Orang lumpuh ini tidak bisa berjalan untuk datang kepada Yesus, tetapi teman-temannya menggotongnya untuk datang kepada Yesus. Mereka menolong orang lumpuh ini. Bagaimana di rumah? Kalian apakah juga membantu menolong papa mama untuk bersih-bersih rumah? Mungkin juga untuk cuci piring, atau bantu papa dan mama untuk pas bersih-bersih mobil, bantu papa dan mama untuk membereskan tempat tidur. Nah, sekarang bukan itu saja hambatannya untuk orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Hambatan yang kedua
adalah waktu mereka sampai kepada tempat di mana Tuhan Yesus ada. Nah, ternyata mereka nggak bisa masuk ke dalam rumah itu. Mengapa teman-teman? Mengapa anak-anak mereka nggak bisa masuk? Karena sudah ada begitu banyak orang bergerombol di depan rumah itu. Mereka sedang menantikan Tuhan Yesus. Mereka sedang kepingin melihat Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, akhirnya 4 orang ini yang membawa temannya orang lumpuh ini. Mereka berpikir, bagaimana ya caranya supaya bisa masuk. Nah, anak-anak, kalian lihat sekarang bentuk rumah pada zaman itu, pada zamannya Tuhan Yesus. Bentuk rumah pada waktu itu ada tangganya di depan rumah. Dan kemudian mereka bisa naik dari tangga itu untuk pergi ke atap rumahnya. Ayo kita lihat yuk apa yang sedang mereka lakukan. Wow, mereka naik dari tangga yang di luar itu. Kemudian mereka secara perlahan-lahan menaikkannya. Ayo ya, kita hitung. 1. Ya, kalau begitu 1 berarti harus diangkat pelan-pelan gitu ya. Harus barengan. Karena kalau tidak berbarengan, tidak bersama-sama, maka bisa-bisa si lumpuh ini menjadi jatuh karena tilam yang diangkatnya tidak seimbang. Karena itu ayo ya dihitung ya 1. Kemudian kalau 2 berhentilah dulu. 3 diangkat lagi. 4 kemudian sampailah di atas genteng. Nah, anak-anak sesampai di atas genting, mereka membuka genting itu dan lihat apa yang dilakukan. Setelah genting itu dibuka, mereka bisa melihat ke dalam. Dan mereka menurunkan orang lumpuh itu, temannya itu, untuk supaya sampai di hadapannya Tuhan Yesus. Mereka bekerja sama kembali, menurunkan pelan-pelan. 1, ya, pelan diturunkan, ya. Gitu lagi ya. Kalau angka kedua berarti harus kita lepaskan lagi sedikit. Dan harus seimbang untuk melepaskannya. Nah, anak-anak, demikian juga ketika kita di rumah. Kalian juga harus bisa bekerja sama dengan Koko, dengan Jeje, dengan Mimi, atau dengan Titi kalian. Kalian harus bisa bekerja sama dengan baik, bisa belajar bersama-sama dengan baik, bisa bermain dengan baik dengan saudara-saudara kalian ataupun dengan teman-teman kalian. Nah, setelah melalui usaha yang cukup sulit, akhirnya sampailah si orang lumpuh itu sampai ke bawah. Dan Tuhan Yesus mengatakan begini ke anak-anak. Dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus tidak mengatakan, ayo cepat kamu sembuh dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat pada waktu itu melihat, mendengar perkataan itu, mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini telah menghujat Allah. Mereka mengatakan, jangan-jangan ini Tuhan Yesus ini menghujat Allah. Bagaimana dia bisa mengatakan dosamu diampuni? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, hai, lebih gampang mana ketika saya menyembuhkan ataukah saya ini bisa mengampuni dosa manusia? Karena ketahuilah bahwa akulah Tuhan, aku yang bisa menebus dosa manusia. Wah, kemudian mereka menjadi heran. Karena apa, teman-teman? Memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa menebus dosa manusia. Dan jauh lebih penting Tuhan Yesus itu menebus dosa manusia daripada Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena hal yang lebih kecil ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan
manusia. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang kusta, bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Dan yang jauh lebih penting adalah Tuhan Yesus telah menebus, telah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosanya Mr. Wasan, dosa-dosa papa mama kalian, dosa kalian semua. Baru kemudian setelah itu Tuhan Yesus datang ke orang lumpuh itu dan mengatakan, ayo bangkit kamu, bangunlah dan angkat sekarang tilammu, angkat tempat tidurmu itu pulang. Dan mereka menjadi sukacita semua. Karena apa? Karena benar orang lumpuh itu sekarang bisa berdiri, dan bukan itu saja, malah dia bisa mengangkat tempat tidurnya dan pulang. Semua orang pada waktu itu menjadi heran, menjadi senang, menjadi sukacita. Mereka melihat perbuatan kuasanya Tuhan Yesus yang begitu ajaib. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus berkuasa bukan saja menyembuhkan penyakit, tetapi Tuhan Yesus juga mengampuni, berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu kita akan bersama-sama belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan kita hafalkan bersama-sama, kita akan membacanya bersama-sama. Dari Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sekali lagi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kami, dan Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit. Karena itu Tuhan, kami memohon kepada Engkau, Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit virus corona pada saat ini, dan Tuhan yang akan menolong mereka, dan Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa agar virus corona ini boleh segera berakhir di Indonesia, dan Tuhan yang akan menolong kami. Berkati Tuhan untuk papa mama kami, berkati juga untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa.